Kok ya udah berusaha baik, tapi tetap aja ngerasa nggak cukup. Ternyata perasaan ini juga dialami oleh jemaat di Roma yang datang dari latar belakang yang berbeda dan bingung soal keselamatan. Nah, disinilah Paulus mulai menuliskan surat Roma. Maka dari itu, kelompok kami di sini akan menjelaskan dan menganalisis tentang kitab Roma. Sebelumnya, perkenalkan nama saya KJ Hotahaya dan juga teman-teman saya. Saya Angel Rika. Saya Serafina Renata dan selamat menonton. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri untuk menerima dan mengajarkan firman Tuhan yang sebelumnya ia adalah seorang yang menganiaya orang percaya. Pada bagian peristiwa ini dan tujuan surat Roma dalam buku Elwell yang menjelaskan bahwa Paulus menulis surat ini selama 3 bulan masa tinggalnya di Yunani sekitar tahun 57-58 Masehi, dan perbandingan Roma 16-23 menunjukkan ia berada di sekitar Korintus ketika surat ini ditulis. Berdasarkan pembahasan Elwell, Paulus menunjukkan perhatian besar terhadap kesehatan jemaat di Roma dan menyesuaikan pengajarannya dengan situasi para pembacanya yang terdiri dari orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Dan menjelaskan bahwa Paulus menyadari banyak orang Kristen Yahudi di Roma yang sudah dipengaruhi untuk melawan dia. Di dalam hubungan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, berpotensi mengalami perbedaan pandangan, terutama terkait dengan hukum Taurat. Beberapa orang Yahudi mungkin memengaruhi orang non-Yahudi untuk ikut aturan Taurat, sehingga bisa terjadi salah paham antara ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Selain itu, Roma juga sangat penting sebagai pusat penyebaran Injil ke seluruh kekaisaran. Tujuan Paulus menulis surat ini adalah untuk menjelaskan Injil dengan lebih jelas dan teratur supaya tidak disalahartikan. Ia juga ingin mempersiapkan kunjungannya ke Roma dan berharap jemaat di sana bisa mendukung pelayanannya ke Spanyol, baik dalam dukungan doa maupun bantuan lainnya. Melalui surat Roma, Paulus ingin menegaskan bahwa pembebasan manusia terhadap hukuman Allah bukanlah karena perbuatan baik, namun hanya dapat diperoleh melalui iman di dalam Kristus Yesus. Dan hal ini dapat kita lihat dalam Roma 3 ayat 21 sampai Roma 4 ayat 23. Kondisi ini menjadi latar penting dalam penulisan surat Roma, karena Paulus mengenal banyak orang percaya di sana dan memahami kebutuhan rohani jemaat tersebut. Oleh sebab itu, Paulus tidak hanya menyampaikan pengajaran teologis, tetapi juga menyesuaikan pesannya dengan konteks jemaat Roma. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan jemaat Roma berkaitan dengan kondisi dan kesehatan jemaat dalam konteks keberagaman. Mana menjadi struktur kitab Roma bahwa kitab Roma memperlihatkan alur argumen Paulus yang dibangun secara bertahap dan berurutan. Hal ini terlihat dari pembagian yang jelas pada bagian awal yang membahas Roma 1-8 sebagai dasar pemahaman tentang keselamatan. Paulus menekankan bahwa semua manusia berada dalam kondisi yang sama di hadapan Allah, yaitu berdosa, sehingga membutuhkan pembenaran hanya melalui iman. Ini ditegaskan lebih lanjut oleh Teni dalam bukunya, yaitu Survei Perjanjian Baru, bahwa semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, berada dalam kuasa dosa. Perbedaan latar belakang jemaat menjadi penting karena orang Yahudi masih berpegang pada hukum Taurat, sedangkan non-Yahudi tidak. Maka dari itu, Paulus memposisikan iman sebagai dasar yang menyatukan keduanya. Dengan kata lain, iman menjadi titik temu yang memungkinkan orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi hidup dalam satu komunitas, walaupun berasal dari latar belakang keagamaan serta budaya yang berbeda. Sehingga keselamatan dimengerti sebagai tindakan Allah yang diterima melalui iman, bukan hasil usaha manusia. Selanjutnya, pada Roma 9 ayat 11, Paulus membahas peran Israel dalam rencana keselamatan, terutama terkait kenyataan bahwa sebagian dari mereka tidak menerima Injil. Dalam buku Teni dijelaskan bahwa penolakan Allah atas Israel bukan sesuatu yang final. Nah, kutipan ini menunjukkan bahwa Allah tidak sepenuhnya menolak umatnya, melainkan masih membuka jalan pemulihan di dalam rencananya, sebagaimana juga ditegaskan dalam Roma 11 ayat 25-26.
Hal ini menegaskan bahwa rencana keselamatan Allah tetap berlangsung secara konsisten dan tidak dibatalkan oleh ketidakpercayaan manusia, termasuk Israel. Pada Roma 12 ayat 15, pembahasan beralih pada kehidupan jemaat sehari-hari, seperti hidup dalam kasih dan juga tidak membalas kejahatan. Sehingga kitab ini menunjukkan bahwa setelah membahas dasar iman, Paulus mengarahkan jemaat pada cara hidup yang sesuai dengan iman tersebut. Dengan demikian, struktur kitab Roma bergerak dari pemahaman Injil menuju penerapannya dalam kehidupan secara bertahap. Adapun yang menjadi relevansi dalam kitab ini adalah dalam kehidupan asrama, penggunaan ruang dan barang secara bersama seringkali membuka peluang untuk munculnya godaan dalam mengambil milik orang lain seperti makanan atau barang pribadi yang mencerminkan lemahnya integritas. Nah, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku luar, tetapi menunjukkan bahwa iman belum benar-benar membentuk hati. Paulus menunjukkan bahwa iman kepada Injil seharusnya membawa perubahan yang nyata dalam cara hidup, termasuk dalam kejujuran serta tanggung jawab. Tene mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, yang menegaskan bahwa iman yang sejati akan berdampak kepada karakter hidup seseorang. Maka dari itu, Roma tetap relevan hingga saat ini karena menjawab persoalan integritas yang masih nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan asrama. Nah, kita udah sama-sama ngerti kan tentang kitab Roma? Tapi bukan cuma isinya, tapi bagaimana cara kita menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dadah! Bye-bye!